Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih tentang salat sunnah. Malam hari ini kita masuk dalam pembahasan salatul kusuf, salat yang jarang kita kerjakan, karena salat ini dikerjakan ketika ada sebabnya. Salatul kusuf yaitu salat gerhana. Salatul kusuf, salat gerhana. Dikatakan oleh Syekh di sini, idza khasafal qamaru, apabila terjadi gerhana bulan, wa kusifatis syamsu, atau terjadi gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi, para ahli mengatakan apabila bumi posisinya berada antara matahari dan bulan. Ketika bumi posisinya berada antara matahari dan bulan, maka terjadilah gerhana bulan. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika bulan posisinya berada antara matahari dan bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Nah, apabila terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ustuhibba an yunada, dianjurkan untuk diumumkan, tetapi pengumumannya itu menggunakan kalimat as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, memanggil orang untuk salat gerhana. Ya. Jadi salat gerhana ini sifatnya mendadak. Ketika terjadi gerhana, maka hendaklah seseorang langsung pergi ke masjid, kemudian dia hidupkan pengeras suara sambil mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Sifatnya mendadak. Oleh karena itu Syekh Ibn Utsaimin beliau mengatakan tidak dianjurkan sebenarnya mengumumkan akan terjadinya gerhana atau memberitakan. Kan kita 3 hari sebelum itu sudah diumumkan, sudah diberitakan. Kenapa? Nanti kita akan lihat Nabi SAW ketika terjadi gerhana, maka beliau keluar dari rumah dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan. Bahkan dalam riwayat dikatakan yakhsha an takuna as-sa'ah, seolah-olah beliau khawatir akan terjadi hari kiamat. Kalau seandainya diumumkannya 3 hari, apalagi 1 minggu sebelum gerhana, masih ada khawatir dah pas terjadi? Hilang rasa khawatir ini, hilang dia. 1 minggu sebelum gerhana sudah diberitakan, tanggal sekian akan terjadi gerhana, silahkan adakan sholat. Pas tanggalnya tiba, tidak ada rasa khawatir. Bahkan saking tidak ada rasa khawatir, selapu ngenek kamera, moto gerhana. Zaman Nabi SAW ketakutan. Bahkan dikatakan ya jurru rida, sampai Nabi SAW menarik selendang beliau. Ya, ketika lari itu ketakutan, yakhsha an takuna as-sa'ah, khawatir jangan-jangan terjadi hari kiamat, atau seolah-olah akan terjadi hari kiamat. Syekh Ibn Utsaimin menfatwakan, beliau mengatakan sebaiknya jangan sebarkan dimanapun berita tentang akan terjadi gerhana. Di media sosial, tanggal sekian, gak usah. Gak usah. Ya, baik. An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan lamma kusifatis syamsu, ketika terjadi gerhana matahari,
ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam hanya gerhana matahari. Makanya ulama beda pendapat apakah disyariatkan salat gerhana bulan atau tidak. Karena gerhana bulan tidak pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Yang terjadi gerhana matahari. Dan subhanallah, gerhana matahari terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah hanya satu kali. Hanya satu kali. Tetapi riwayat tentang salat gerhana lebih dari 20 hadis. Makanya ini yang dijadikan jawaban oleh sebagian ulama, mohon maaf, tentang bantahan terhadap perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wasallam. Seandainya betul ada perayaan tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam hidup berapa tahun? 63 tahun. Harusnya berapa hadis sudah datang tentang itu. Gerhana matahari saja berapa kali terjadi? Satu kali, riwayatnya lebih dari 20. Kenapa yang ini bertahun-tahun ulang kemudian tidak ada riwayatnya? Ada ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Gerhana matahari satu kali terjadi. Riwayatnya ngelanyap 20 lebih. Tapi masa yang ini dia berulang-ulang setiap tahun kemudian tidak ada riwayat? Ada ghairu ma'qul. Tidak masuk akal. Baik. Lamma kusifatis syamsu, ketika terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, nudiya, maka ada pengumuman langsung saat itu, innas salata jami'ah, innas salata jami'ah, atau as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salat jami'ah, salat mengumpulkan kita, salat mengumpulkan kita. Disuruh berkumpul. Langsung saat itu ketika terjadi dilihat. Fa idza jatama'a an-nasu fil masjidi, apabila orang-orang sudah berkumpul di masjid, shalla bihimul imamu rak'ataini, maka imam memimpin mereka salat berapa rakaat? 2 rakaat. Ala nahwi ma jaa fi hadzal hadis, tetapi yang 2 rakaat ini dia beda dengan 2 rakaat yang lain. Dan pelunggu sudah paham sebenarnya. Ya. Makanya dikatakan imam memimpin mereka salat 2 rakaat, yang 2 rakaat ini seperti yang disebutkan di dalam hadis berikut ini. Tata caranya, karena dia beda. Beliau tidak mengatakan imam memimpin mereka salat 2 rakaat sampai di sana. Karena 2 rakaat ini 2 rakaat yang beda. Ya. An Aisyah qalat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khasafati syamsu fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Matahari mengalami gerhana ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Berapa kali? 1 kali. Di mana terjadinya? Madinah. Fa kharaja ila al-masjid, beliau pun keluar menuju masjid. Fa saffan nasu wara'ahu, kemudian manusia bersop di belakang beliau, yaitu para sahabat. Maka ini menjadi dalil salat gerhana ini disyariatkan secara berjamaah. Ijma' ulama. Laki ataupun wanita silahkan berjamaah. Tetapi apakah boleh salat sendirian furada? Boleh menurut kesepakatan 4 mazhab. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat salat gerhana boleh dilakukan sendirian. Kalau seandainya ternyata di kampung tempat antum tinggal terjadi gerhana, tetapi orang belum mengenal sunnah ini, sunnah salat gerhana, akhirnya tidak ada yang mengerjakannya. Rame-rame orang mengeluarkan apanya? HP-nya, cepret. Si sholat dinara. Maka antum silahkan sholat sendirian. Antum sholat sendirian. Jangan hanya gara-gara tidak ada sholat di masjid, sholat gerhana di masjid,
kemudian antum pun juga meninggalkan sunnah ini. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan salat gerhana tidak sunnah tetapi wajib, kata beliau. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, salat gerhana tidak sunnah tapi wajib. Kenapa? Nanti kita akan baca hadis yang beliau jadikan sebagai dalil. Jadi hukum asalnya salat gerhana ini berjamaah. Tetapi apakah boleh sendirian? Boleh atau tidak? Boleh. Sepakat 4 mazhab, boleh. Ibu-ibu kalau seandainya tidak datang ke masjid untuk salat gerhana, bau dari salat gerhana sendirian di rumah, boleh. Baik. Cuman ini salat langka ya. Dia salat langka ini. Mana lebih langka dia? Salat gerhana atau salat Id? Gerhana ini belum tentu dia terjadi ya dalam 1 tahun. Fasaffan nas wara'ahu, orang-orang pun bersaf di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Fakabbara, beliau pun bertakbir, Allahu akbar. Faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan. Lalu beliau pun membaca bacaan yang panjang. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama, setelah Al-Fatihah beliau membaca surah yang panjang, tawilah. Thumma kabbara, setelah selesai membaca surah yang panjang setelah Al-Fatihah itu, beliau pun bertakbir. Faraka'a ruku'an tawilan, lalu beliau ruku' dengan ruku' yang panjang. Bacaan surahnya panjang, ruku'nya juga panjang. Thumma qal, kemudian setelah itu beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Faqama, beliau berdiri dari ruku'. Walam yasjud, tetapi tidak langsung sujud. Tidak langsung sujud. Wa qara'a qira'atan tawilatan. Setelah itu beliau membaca surah Al-Fatihah lagi. Setelah Al-Fatihah itu beliau baca surah yang panjang. Hiya adna minal qira'atil ula, tetapi surah yang panjang ini dia tidak sepanjang surah yang panjang yang pertama. Berarti dalam 1 rakaat berapa Al-Fatihah? 2 kali Al-Fatihah. Berapa surah? 2 surah. Surah panjang pendek? Panjang-panjang duanya. Baik. Dalam 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah, 2 kali surah, dan surahnya panjang-panjang. Summa kabbara, kemudian beliau selesai membaca surah yang kedua itu, beliau bertakbir. Wa raka'a ruku'an tawilan, beliau pun turun ruku dengan ruku yang panjang. Wa huwa adna minar ruku'il awal, tetapi tidak sepanjang ruku yang pertama. Thumma qal, setelah itu beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Baik. Beliau pun berdiri. Setelah berdiri yang kedua ini, thumma sajad, barulah beliau turun sujud. Thumma qala fil raq'atil akhirati mithla dhalik, kemudian nanti rakaat yang kedua juga seperti itu tata caranya. Fastakmala 4 raka'atin fi 4 sajadat, kata Aisyah, maka Nabi SAW melakukan 4 kali ruku, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Kalau sujudnya jelas ya. Setiap 1 rakaat berapa sujud kita? 2 sujud. Kalau sujudnya tetap 2-2. Yang beda ini rukunya, tumben 2 kali. Selesai beliau salat, wanjalatis syamsu qabla an yansarif, atau sebelum beliau selesai salat, ternyata gerhana matahari injalat sudah hilang. Nah, ini dia praktik dari salat gerhana. Sekali lagi insyaallah antum sudah paham. Ya. Baik, tapi kita praktikkan saja. Tapi tentunya saya tidak baca surah ya. Baca surah nggak jadi kita pulang ya. Misalkan kita salat gerhana, Allahu Akbar,
tetap membaca doa iftitah. Ya. Baca doa iftitah, kemudian isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah barulah amin, semua mengucapkan amin. Setelah itu membaca surah. Surah panjang pendek? Panjang. Setelah selesai membaca surah panjang, kemudian turun ruku. Allahu Akbar. Dengan ruku yang panjang atau pendek? Panjang. Tamam. Antum anggap sudah ini panjang ya? Baik. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian kembali membaca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, sama-sama mengucapkan amin. Setelah amin, kemudian membaca surah panjang pendek? Panjang. Tetapi tidak sepanjang yang pertama tadi. Selesai itu, Allahu Akbar. Rukuknya panjang lagi, tetapi tidak sepanjang yang pertama tadi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Setelah itu kalau antum mau tambah dengan yang lain silahkan. Hamdan katsiran thayyiban. Baru setelah itu turun sujud. Turun sujud, sujudnya seperti salat biasa. Setelah itu bangkit ke rakaat yang kedua. Tata cara rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama, tetapi tidak ada iftitahnya, itu saja. Jelas ini? Baik. Al-khutbatu ba'da salati. Khutbah setelah salat. Yusannu lil imami, disunnahkan bagi imam langsung. Idza sallama minas salati, kalau dia sudah salam dari salat gerhana, an yakhtuban nasa, dia berkhutbah, menyampaikan nasihat kepada manusia. Faya'idhahum, dia nasihati manusia. Wa yudzakkirahum, dia peringatkan manusia. Wa yahuthahum 'alal 'amalis salih, dia anjurkan mereka untuk melakukan amal saleh. An Aisyah, dari Aisyah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla yauma khasafati syams, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika matahari mengalami gerhana. Thumma dzakarat sifat as-salah, kemudian Aisyah menyebutkan tata cara salat yang tadi. Qalat, setelah itu Aisyah mengatakan, thumma sallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam salam. Wa qad tajallati syamsu, matahari itu sudah terang kembali. Berarti gerhananya masih ada atau sudah hilang? Ya. Para ulama menyebutkan, kalau seandainya, bagaimana salatnya kalau seandainya di tengah salat baru rakaat yang pertama gerhananya hilang, gerhana matahari atau gerhana bulan, kita batalkan tidak salatnya? Ya. Sedang baru selesai rakaat yang pertama, baru berdiri ke rakaat yang kedua, tiba-tiba di luar mengatakan, wah selesai, gerhana sudah hilang. Gimana ini? Apakah kita akan batalkan seperti ini? Maraangkundasi salat sunnah, tiba-tiba iqamah. Salat sunnah, tiba-tiba iqamah, langsung dibatalkan. Apakah seperti itu juga? Tidak. Lanjutkan, tetapi dengan bacaan yang dipendekkan. Ini kalau gerhananya hilang di tengah salat. Bagaimana kalau selesai salat gerhananya masih? Pelungguh sudah baca bacaan yang panjang, tapi selesai salat ternyata masih gelap. Apakah ulang salat lagi? Tidak. Ya, 4 mazhab mengatakan tidak dianjurkan mengulangi salat gerhana. Lalu apa yang dilakukan ketika gerhana masih ada, padahal salat sudah selesai? Perbanyak zikir, perbanyak istighfar dan yang lainnya. Jadi tidak mengulangi. Jadi ketika Nabi SAW salam, waqad tajallatis syams, matahari sudah terang, fa khataban nas, beliau pun berkhutbah. Faqala fi kusufis syamsi wal qamar, beliau pun berkata tentang gerhana matahari dan bulan. Innahuma, sesungguhnya matahari dan bulan,
ayatani min ayatillah, dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani limauti ahadin, matahari dan bulan tidak mengalami gerhana gara-gara ada orang yang meninggal dunia, bukan. Kebetulan gerhana matahari terjadi di zaman Nabi SAW ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Tatkala Ibrahim meninggal dunia, terjadi gerhana matahari. Akhirnya sebagian orang di zaman itu mengatakan, ini gerhana gara-gara Ibrahim meninggal dunia ini. Maka Nabi SAW ingin langsung memperbaiki akidah manusia. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Apapun yang sedang terjadi, kalau seandainya ada penyimpangan, terutama penyimpangan akidah, harus diluruskan. Misalkan musim gempa, misalkan dulu ketika musim gempa, saya tidak tahu ya, kalau di tempat kami dulu ada sebagian orang, mereka di musim gempa itu mereka mengalungkan beras putih dibungkus pakai plastik kecil, setelah itu dijadikan kalung. Keyakinannya apa? Beras bisa menakuti gempa. Itu keyakinannya. Makanya sempat kita katakan pada saat itu, kalau memang beras bisa nakutin gempa, kenapa tidak satu kintal yang dikalungin? Semakin banyak semakin takut gempanya. Baik. Nah ini tetap harus diingatkan. Tidak bisa mengatakan orang sedang takut dengan gempa ngapain bahas-bahas. Tidak bisa. Apapun yang sedang terjadi. Kenapa? Karena yang terjadi gempa, gerhana, semuanya itu adalah perkara dunia. Ada musibah yang lebih besar yang menimpa agama ini. Semua musibah dunia kecil jika dibandingkan dengan musibah agama. Makanya di antara doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah menimpa agama kami. Kalau dunia silahkan, tidak jadi masalah. Ya, meskipun kita tidak minta musibah dunia, tetapi kalau terjadi kecil, yang besar itu musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Baik. Jadi lihat, Nabi SAW langsung mengingatkan akidah yang benar kepada para sahabat bahwa gerhana terjadi bukan karena kematian Ibrahim putra beliau. Beliau mengatakan la yakhsifani, keduanya baik matahari ataupun bulan tidak mengalami gerhana limauti ahadin, gara-gara ada yang meninggal dunia, tidak. Wala lihayatihi, bukan juga karena ada yang lahir. Oh, gerhana karena ada yang lahir nih, orang hebat yang lahir. Baik. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, fafza'u ila salati, segera melakukan salat. Salat apa itu? Salat gerhana. Maka ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa meskipun yang terjadi di zaman Nabi SAW adalah gerhana apa? Matahari, dan itu pun terjadi berapa? Satu kali. Gerhana bulan tidak pernah terjadi, tetap dianjurkan salat gerhana bulan juga. Sebagian ulama mengatakan hanya gerhana matahari, karena Nabi tidak pernah salat gerhana bulan, tidak pernah terjadi. Tetapi hadis ini mengatakan fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya, gerhana matahari atau gerhana bulan, fafza'u ila shalah, segera melakukan salat. Ya. Segera melakukan salat. Dan ini ucapan beliau ini, perintah beliau ini lebih kuat ketimbang perbuatan beliau. Ingat jemaah sekalian, hadis perbuatan ya dan hadis ucapan, mana yang lebih kuat? Hadis perbuatan dan hadis ucapan, simbesi lebih kuat. Nah, hadis ucapan itu lebih kuat. Apalagi kalau hadis ucapan dia bertentangan dengan hadis perbuatan. Maka yang dimenangkan mana? Hadis ucapan. Kenapa? Kenapa hadis ucapan lebih kuat ketimbang hadis perbuatan? Bisa jadi hadis perbuatan itu, bisa jadi itu khusus untuk Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh menikah itu, silahkan menikah 1, 2, 3, 4. Dengan ucapan, beliau membatasi sampai berapa? 4. Tapi perbuatan, berapa istri Nabi? Oh, saya ngambil perbuatan saja, saya mau 9 juga. Nggak bisa, itu kekhususan beliau. Ucapan beliau di sini tidak sejalan dengan perbuatan beliau. Kenapa? Karena perbuatan beliau di sini khusus untuk beliau. Contoh lain misalkan Nabi alaihissalatu wassalam melarang puasa wisal. Apa arti puasa wisal? Puasa nyambung. Sudah tiba waktu berbuka tetapi pelungguh tidak berbuka, terus lanjut tidak berbuka. Dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau melarang. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tetapi antum melakukannya. Antum melarang kami, tetapi antum melakukan puasa wisal, puasa nyambung. Kata Nabi alaihissalam, lastu kahayatikum, aku tidak sama seperti kalian. Berarti puasa wisal kekhususan Rasul alaihissalam. Jadi meskipun secara praktik Nabi alaihissalam tidak pernah salat gerhana bulan, tetapi dengan ucapan beliau memerintahkan. Besi lebih kuat ini ucapan ini. Berarti salat gerhana bulan tetap dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi kita punya hadis ucapan. Baik. Fafza'u ila shalah, segera salat kalau kalian melihat itu. Dan di sini antum perhatikan, fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, salat gerhana ini disyariatkan bagi yang melihat gerhana, bukan yang melihat berita gerhana, bukan. Ida nyetel TV lek bali diumumkan sedang terjadi gerhana di Jawa. Lagu lek Lombok dek Nara. Pelunggu salat gerhana atau tidak? Tidak. Yang disyariatkan yang melihat gerhana, bukan yang melihat berita gerhana, bukan. Fa idza ra'aituhumuhuma, kalau kalian melihatnya. Wa an Asma, hadis yang lain dari Asma binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah, iparnya Rasul alaihi salatu wasallam. Qalat, apa kata Asma? Laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil itaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerdekakan budak fi kusufis syamsi, ketika terjadi gerhana matahari. Artinya perbanyak amal saleh. Makanya kita katakan tadi, kalau selesai salat masih terjadi gerhana, belum selesai gerhananya, ulang salat atau tidak? Tidak disyariatkan ulang salat, tetapi perbanyak amal saleh, sedekah dan yang lainnya. Wa an Abi Musa qala, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu berkata, khasafatis syamsu, terjadi gerhana matahari, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fazi'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan tergopoh-gopoh seperti ketakutan. Ya. Apa bahasa kita tergopoh-gopoh nih? Tergesa-gesa, gupuh. Gupuh bahasa Andalit, gupuh, tergupuh-gupuh. Nah. Yakhsha an takuna sa'ah, khawatir akan terjadi hari kiamat. Kata Imam Nawawi, ulama kita mereka berbeda pendapat menafsirkan ya, khawatir akan terjadi hari kiamat. Ini iskal, agak bingung sebagian ahli ilmu, kata Imam Nawawi ketika menjelaskan ini. Bukan bingung ya, mereka berbeda pendapat. Bagaimana mungkin Nabi SAW khawatir hari tersebut akan terjadi kiamat, sedangkan tanda-tanda kiamat belum keluar?
Dajjal belum keluar pada saat itu. Dajjal belum keluar. Ya. Kemudian matahari terbit dari arah barat juga tidak. Kemudian dabbah, binatang yang keluar yang akan bicara kepada manusia belum ada. Kenapa beliau khawatir akan terjadi hari kiamat saat itu? Tandanya saja belum keluar, kata para ulama. Akhirnya ulama berbagai macam pendapat mereka menafsirkan ucapan ini. Sebagian ulama mengatakan beliau keluar dalam keadaan ketakutan, seolah-olah takutnya orang menghadapi hari kiamat. Itu tafsirannya. Seolah-olah takutnya orang menghadapi hari kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat belum diberitakan kepada Nabi SAW pada saat itu. Menurut sebagian ulama, tanda-tanda kiamat belum diberitahukan kepada Rasul pada saat itu, sehingga beliau khawatir jangan-jangan hari itu sebagai hari kiamat. Ala kulli hal, ada khilaf tentang makna kalimat ini. Fa'atal masjidah, kemudian beliau mendatangi masjid. Fa shalla bi atwali qiyamin, beliau salat dengan berdiri yang sangat panjang. Wa ruku'in, ruku' yang sangat panjang. Wa sujudin, sujud yang sangat panjang. Ra'aituhu qattu yaf'aluhu, itu berdiri ruku sujud yang terpanjang yang pernah saya lihat, kata Abu Musa. Ya, beda salat gerhana ini. Wa qala, selesai salat beliau mengatakan, hadhil ayat, tanda-tanda seperti ini, allati yursilullah, yang didatangkan oleh Allah, la takunu limauti ahadin, bukan karena ada yang meninggal dunia, wala lihayatihi, bukan karena ada yang lahir juga, walakin yukhawwifullahu biha ibadah, tetapi Allah datangkan untuk menakuti hamba-hambanya. Jemaah sekalian, kenapa terjadi gerhana? Karena terjadi perubahan posisi tata surya, itu terjadi perubahan posisi. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan untuk peringatan kepada kita. Suatu saat nanti semua tata surya, selaput benda langit ini akan berubah posisinya secara total. Kapan itu? Hari kiamat. Jadi ini seolah-olah ini sebagai muqaddimah, ya, sebagai muqaddimah. Kalau di tempat kami dulu itu, kalau terjadi gerhana itu mentok ini, ya, untuk ini. Keyakinan kami di sana dulu itu, mataharinya ada yang nelen katanya. Jadi pantau itu supaya dikeluarkan. La ilaha illallah. Wassallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan ini sebagai peringatan. Nanti pada hari kiamat, benda-benda langit ini semuanya itu posisinya akan rusak total. Puncaknya adalah terdapat di dalam surah At-Takwir, itu puncaknya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ya. Matahari digulung, bayangkan. Bukan hanya dirubah posisinya, digulung. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Inkadarat itu artinya tasaqatat wa tanatharat, berjatuhan kemudian berserakan. Bukan sekedar berubah posisi, itu puncaknya. Adapun ini sekedar, kata Nabi SAW, ayat, sekedar tanda-tanda, yukhawwifullahu biha ibadah. Allah ingin menjadikan kita takut. Karena subhanallah jemaah sekalian, semakin akhir zaman semakin terlena dengan kita dengan kehidupan dunia ini, semakin lupa dengan akhirat. Ya. Dunia sudah tua, kita juga sudah tua lagu. Semakin lupa kita dengan kehidupan akhirat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah, mereka terlalu cinta dengan kehidupan dunia, wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka melupakan bahwa ada satu hari yang berat yang menunggu mereka. Anehnya manusia, semakin penghujung dunia ini, semakin mereka lupa dengan kehidupan akhirat. Makanya di antara tanda kiamat itu adalah terjadinya gerhana ini, kathratul khusuf, kata para ulama. Banyaknya terjadi gerhana, terutama gerhana besar yang akan terjadi nanti, 3 gerhana. Ya. Baik. Jadi Allah ingin membuat kita takut dengan itu, mengingatkan kita. Makanya
Kalau kita tidak mengaji tentang agama Islam yang benar, harusnya kita takut, malah justru itu dijadikan sebagai momen langka. Ditunggu-tunggu sampai harap beli kacamata. Kacamata apa namanya itu? Anti radiasi katanya. Untuk bahkan ada yang menjadikan itu sebagai momen maksiat. Bawa ininya untuk melihat pacarnya dan seterusnya. Padahal itu yukhawwifullahu biha ibadah. Allah datangkan untuk menakuti kita supaya kita takut ingat hari kiamat. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik, kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana, fafza'u ila dzikrihi, segera mengingat Allah, wa du'aihi, segera berdoa kepada Allah, wa istighfarihi, segera istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Wa zahiru qawlihi, zahir dari sabda Nabi SAW, fafza'u, segera. Lamun dagi tak gerhana, segera salat, segera zikir, segera berdoa, segera istighfar. Kalimat segera ini zahirnya al-wujub, menunjukkan kewajiban. Makanya sebagian ulama mengatakan salat gerhana ini salat wajib, bukan salat sunnah kata sebagian ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Baik. Para ulama menjelaskan, apakah dianjurkan juga salat seperti salat gerhana ketika terjadi tanda-tanda yang lain yang membuat kita takut seperti gempa? Apakah dianjurkan kita salat gerhana, salat seperti salat gerhana, salat seperti salat gerhana ketika terjadi tanda-tanda yang lain seperti gempa misalkan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang terkuat yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i bahwa tidak dianjurkan salat seperti salat gerhana tatkala terjadi gempa. Udah bayangan coba, kalau kita mengambil pendapat dianjurkan salat seperti salat di musim gempa kemarin, beberapa kali kita salat gerhana, darah putus-putusnya kemarin tuh. Hari ini, besoknya. Tapi pendapat yang terkuat, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwasanya salat gerhana khusus untuk apa? Gerhana. Dan tidak dianjurkan untuk kejadian besar lainnya. Terjadi tsunami, tidak perlu salat seperti salat gerhana. Terjadi gempa, tidak perlu salat seperti salat gerhana, tidak perlu. Ini khusus. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Ini sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini ada manfaatnya. Sebenarnya pembahasan salat gerhana ini dia karena jarang kita lakukan. Jadi yang penting kita tahu ilmunya Yang penting kita tahu ilmunya. Astagfirullah. Kaget saya. Astagfirullah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Astagfirullah. Antum bikin kaget aja antum. Hampir kita salat gerhana antum bikin. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلاة وقامت محمد بعد المقام مع الجلال Ada yang mau tanyakan? Silakan. Bagaimana kalau kita sholat sendiri gerhana ini, yang kita hafal ayat-ayat pendek, pelungguh pegang Al-Quran, bawa Al-Quran. Ini dibolehkan, ya, karena memang hukum asalnya sholat gerhana ini sholat yang panjang. Bahkan sampai dikatakan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, man shalla bin nasi falyukhaffif, siapa yang menjadi imam salat berjamaah, maka hendaklah dia ringan-ringankan salat itu. Ya, kalau salat berjamaah itu hendaklah dia ringankan salat. Artinya jangan terlalu panjang kalau baca ketika jadi imam. Jangan terlalu panjang. Kenapa? Fa inna fihi mudh-dha'if wal marid wa dzal hajah. Karena di antara makmum ada orang yang lemah fisiknya karena tua, ada yang sakit, ada orang yang punya kebutuhan. Apa kata Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan? Ini hukum asal salat berjamaah, yaitu ringan. Kecuali satu salat yang dikecualikan. Salat apa? Gerhana. Kalau ini meskipun ada makmumnya, Pak Imam, pendek-pendek saja saya punya kebutuhan, tetap panjang. Ini pengecualian. Makanya kalau pelungguh hafalnya surat pendek, boleh pelungguh pegang mushaf Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apakah khusus doa ruku, doa tidak? Sama seperti biasa. Ya. Tapi pelunggu ulang terus, ulang supaya dia panjang, ulang. Baik. Dan nanti ketika sujud, supaya sujudnya agak panjang misalkan, perbanyak doa di sana. Doa minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala, karena memang hukum asal di dalam sujud itu kita dianjurkan banyak doa. Fa'aktsiru fihi minad du'a, perbanyak doa ketika sujud. Kenapa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Perbanyak doa. Ya, jadi tidak ada doa khusus, tidak ada. Allah taala a'la wa a'lam. Baik. Ketika terjadi gerhana pas waktu zuhur lah. Waktu zuhur tapi hari Jumat. Baik. Sebenarnya saya mau bahas itu juga tadi.
disebutkan di dalam kitab ini khusus membahas tentang perkara-perkara sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Dijelaskan ketika terjadi gerhana di hari Jumat. Baik. Kalau dia terjadinya sebelum masuk waktu Jumat misalkan, sebelum masuk waktu Jumat, anggap waktu masuk Jumat, maka jelas kita salat gerhana saja dulu. Salat gerhana. Baik. Tetapi kalau masuknya itu di waktu zuhur, lek jelo Jumat, dan kebetulan kita belum Jumat. Masuknya di waktu zuhur, lek jelo Jumat, kebetulan kita belum salat Jumat. Maka di sini ulama mengatakan salat gerhana itu kan panjang. Kalau gara-gara salat gerhana itu, kalau dia dahulukan salat gerhana, waktu Jumat akan habis karena salat gerhana panjang. Waktu Jumat akan habis, maka di sini dahulukan Jumat. Dahulukan Jumat. Kemudian khutbah Jumat, salat Jumat. Selesai salat Jumat baru melakukan salat gerhana. Selesai gerhana baru melakukan khutbah gerhana. Ini kalau dikhawatirkan waktu Jumat habis. Tetapi kalau seandainya meskipun terjadinya di waktu zuhur jelo Jumat dan kita belum sholat Jumat, kalau seandainya kita dahulukan sholat gerhana, ternyata waktu Jumat belum habis, maka boleh dahulukan sholat gerhana. Tapi wallahu alam paling aman dahulukan Jumat. Kalau memang terjadinya gerhana tepat waktu zuhur di hari Jumat, kebetulan kita belum sholat Jumat, maka di sini dahulukan saja Jumat. Dikhawatirkan nanti habis waktu Jumat, mengingat sholat gerhana bukan sholat yang dia panjang sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik. Iya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Apakah boleh nanti digabungkan khutbahnya? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Ya. Gerhananya terjadi di mana? Di luar Lombok misal gitu. Ya. Nah, apakah tetap kita melakukan sholat gerhana ketika diberitakan, tapi ternyata kita tidak melihatnya? Beritanya nyebar, tapi ngelihatnya tidak. Apakah tetap sholat gerhana? Tidak. Meskipun beritanya nyebar, tetapi kalau tidak melihat maka tidak ada sholat gerhana. Kenapa? Karena Nabi SAW mengaitkannya dengan melihat. Fa'idha ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya. Dalam hadis yang lain, fa'idha ra'aitum syai'an min dhalik, kalau kalian melihat sedikit saja dari itu, minimal sedikit terlihat. Saling tanya di ini, wang kita ada ke di WA ini saling, wah harap sekedi ini katanya, wah ada sekedi ini. Kalau kalian melihat sedikit saja, yang melihat itu maka dia akan menegakkan salat di tempat terlihatnya itu. Dan ini ditegaskan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Berapa lama waktu batas mengakhirkan salat gerhana? Selama gerhananya masih ada, maka boleh. Ya. Tadi kalau misalkan didahulukan Jumat, kan itu lumayan lama Jumat juga tuh. Ya. Nah, kita selesai Jumat, gerhananya sudah selesai. Ya. Tidak, ya. Kenapa didahulukan, lebih diutamakan Jumat? Karena itu waktu Jumat yang punya. Ya, kebetulan terjadi gerhana di sana. Ya, terjadi gerhana di sana. Dan ingat, kalau sholat Jumat sepakat ulama wajib. Kalau gerhana, mana antum dahulukan? Yang disepakati wajib atau yang diperselisihkan wajib? Ya, yang ini disepakati wajibnya. Sepakat ulama sholat Jumat wajib.
Bahkan dalam hadis dikatakan man taraka thalatha jumu'at, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat min ghairi udhrin, tanpa udhur, faqad khala'al Islam atau faqad ramal Islam fi wara'i dhahri atau kama qala, maka dia telah melempar agama Islam di belakang punggungnya. Dia membuang agama Islam. Kalau salat Jumat wajib. Tapi kalau salat gerhana, jumhur mayoritas ulama mengatakan sunnah. Makanya dia masuk dalam pembahasan salat sunnah di sini. Tapi ada sebagian ulama mengatakan wajib. Jelas ini? Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, silakan. Ya, antum keluar, lihat tuh. Oh, ndara ternyata. Ya sudah. Ternyata ada antum. Ternyata di masjid tidak ada yang sholat, antum sholat sendirian. Antum sholat sendirian. Ustaz, hafalan tiang sedikit, antum cari mushaf. Allahu Akbar, antum buka mushaf. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Satu lagi? Apanya? Iya. Ketika seseorang itu berdoa misalkan dalam salat gerhana atau apa, sudah kita katakan tadi sifatnya umum. Tetapi ada satu riwayat Nabi SAW memerintahkan minta isti'adzah min adzabil qabr ketika terjadi gerhana itu. Nabi SAW dalam sebagian riwayat, sebentar ya, saya bacakan antum, saya carikan antum. Mudah-mudahan ada di sini. Ala kulli hal, sepertinya tidak dicantumkan dalam kitab ini. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari tersebut, beliau memerintahkan para sahabat untuk isti'adzah dari azab kubur. Beliau perintahkan sahabat isti'adzah dari azab kubur. Mungkin itu bisa diperbanyak. Ya, bisa diperbanyak di dalam doanya. Ya, wallahu taala a'lam. Ini kan kita justru disuruh melupakan dunia dulu, perbanyak istighfar, sedekah. Jangan justru pas gerhana, ya Allah jodoh, ya Allah ya, sampai wah umur sekenen, ya Allah misalkan. Jangan dulu. Ini Allah datangkan untuk menakuti kita, ini ada tanda kiamat. Jangan justru ingatnya dunia, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terakhir Mami, tinggal 2 ya teman-teman. Silakan Bapak. Kenapa? Kalau kita sendiri yang sholat, adakah khutbahnya? Saya ginda pendengarang. Saya ginda pendengarang. Ya, tidak ada, tidak ada. Ya, taib. Bahkan khutbah sholat gerhana ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sholat gerhana ada khutbah atau tidak? Apakah ada ataukah tidak? Tapi wallahu alam ada khutbahnya. Ada khutbahnya. Hanya saja lamun salat sendirian jelas siapa yang ingin kita perdengarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terakhir mungkin. Ya. Bisa digantikan oleh yang lain. Bisa digantikan oleh yang lain. Ini dari segi afdal. Maka kalau tidak ada yang bisa khutbah, sebenarnya sederhana. Isi dari khutbah gerhana itu saling menasihati, saling mengingatkan bahwasanya ini tanda didatangkan oleh Allah supaya kita ingat akhirat. Itu mudah untuk disampaikan. Ya, perbanyak saling mengingatkan tentang azab kubur, tentang azab neraka, saling mengingatkan untuk banyak bersedekah. Insya Allah tidak sulit. Insya Allah tidak sulit. Ya. Tetapi kalaupun tidak ada yang berani, mungkin tidak ada yang berani. Maka sekali lagi ulama masih berbeda pendapat tentang apakah memang harus ada khutbah ketika sholat gerhana ataukah tidak. Sebagian mengatakan tidak mesti ada khutbah, sebagian mengatakan usahakan ada khutbah. Ya, jadi insyaallah al-amr wasi', perkaranya luas. Wallahu taala a'la wa alam. Itu dia apa yang bisa tiang sampaikan, tiang endang maaf atas segala kekurangan. Terakhir? Oh, silakan.
Hmm. Baik. Nggih. Nggih. Baik. Yang pertama, apa lafaz dari niat salat gerhana? Semua ibadah itu tidak perlu dilafazkan niatnya. Niat itu tempatnya di mana? Dalam hati. Dan ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya an-niyatu mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya dalam hati. Cuman ada dari sebagian ulama belakangan mereka membahas mana yang lebih baik, niat yang di dalam hati itu diucapkan ataukah tidak. Tapi kalau mereka ditanya di mana tempat niat, tetap mereka mengatakan dalam hati. Ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama di dalam sebagian kitab mereka seperti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Mereka mengatakan, kalau seandainya berbeda niat yang ada dalam hati dengan yang diucapkan oleh lisan, mana yang jadi patokan? Yang dalam hati. Contoh, ada orang ingin salat zuhur, di dalam hatinya sudah ada niat salat zuhur, tapi qaddarallah dia keliru melafazkan niat, usolli fardal asri. Dalam hatinya salat zuhur, dan ini waktu zuhur, tapi qaddarallah salah ucap usolli fardal asri. Apakah salat zuhurnya sah? Sepakat ulama mengatakan sah. Kenapa? Patokannya di hati, bukan di ucapan. Kalau sebaliknya yang terjadi, ada orang ketika dia akan sholat asar, dia akan sholat zuhur, tetapi dia ini baru bangun dan dia menyangka itu waktu asar. Dia menyangka waktu asar padahal waktu zuhur. Akhirnya niatnya itu sholat asar, dalam hati niat sholat asar, tapi yang dia ucapkan usolli fardaz zuhri, tepat dengan waktunya. Sah sholatnya? Sepakat ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Patokan di sini. Patokan di sini. Makanya mohon maaf ya kalau tiang pribadi, tiang sering mengatakan pengucapan ini sebatas formalitas. Tiang pribadi, karena ini tetap yang jadi patokan. Ya tidak ada lafaznya, tidak ada lafaznya. Kemudian apa tujuan kita salat gerhana? Yang pertama, menjalankan perintah Nabi SAW. Idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat keduanya, segera salat. Kemudian yang kedua, di dalam salat itu otomatis kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Tatkala duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan. Karena memang disebutkan oleh sebagian para ulama, ya meskipun ini kita tidak temukan dalilnya ya, tapi ini ada ucapan dari sebagian ulama. Mereka mengatakan biasanya kalau terjadi gerhana dikhawatirkan akan terjadi bencana yang lain. Dikhawatirkan, kata mereka. Ya, dan ini ucapan sebagian ulama. Kenapa? Mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi SAW, Allah mendatangkan keduanya untuk menakuti kalian, mewanti-wanti kalian, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang bahaya yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan salat ini kita dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Tiang yang maaf atas segala kurangan, kata-kata yang kurang berkenan tolong dibukakan pintu maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.